Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah, ya, Maha Adil, Maha segala-galanya, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita hitung nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan salah satu ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah menyatakan dalam kitab tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam ayat tersebut Allah tegaskan yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah ya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, ayat 29 surat Al-Baqarah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, ya. Bumi dan seisinya itu diciptakan oleh Allah, termasuk yang menciptakan langit, ya, menciptakan seisi bumi itu, ya, seisi bumi semuanya itu diciptakan Allah, ya, untuk kita semua, untuk kepentingan manusia, untuk mencukupi segala kebutuhan manusia. Jadi bersyukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, ya, segala apa yang di muka bumi ini adalah diperuntukkan untuk kita, ya. Tinggal kita harus pandai-pandai memanfaatkan nikmat tersebut itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita punahkan, ya, apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban yaitu melestarikan, ya, melestarikan segala apa yang ada di muka bumi ini, ya. Jangan istilahnya itu pakai aji mumpung, ya. Tentunya kita harus memperhatikan kelangsungan hidup, ya, ekosistem yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi Allah menciptakan bumi ini, menciptakan alam ini adalah diperuntukkan untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan langit, ya. Langit itu diciptakan oleh Allah, bahkan itu terdiri dari 7 langit, ya, diciptakan Allah, ya. Itu Allah, ya, Allah alam, ya, kekuasaan Allah luar biasa, ya. Allah ciptakan, ya, langit itu sampai 7 langit, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia maha mengetahui, ya, maha mengetahui segala sesuatu, ya, yang nampak maupun tidak nampak, itu Allah maha mengetahui, ya. Bahwa hakikatnya semua ini berasal dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, ya. Allah maha sempurna, Allah maha memberi, ya. Allah maha adil, ya. Allah maha segala-galanya. Untuk itu tentunya kita harus pandai-pandai mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di samping itu Allah juga memberikan ujian kepada kita semua sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Nah, ini sebagai makhluk Allah yang paling sempurna ini kelak juga semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun ya manusia di muka bumi ini yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini juga diatur ya di dalam surat Al-Baqarah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ya, yang insyaallah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nah, itu dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah 156. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 itu merupakan suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga kepada kita semua. Kita harus memahami apa isi kandungan di dalam ayat tersebut ya. Karena di situ dikatakan di dalam surat tersebut ya, yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita ataupun kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian dilanjutkan ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ya. Jadi kita harus memahami makna yang terkandung di dalam ayat tersebut ya, yaitu bahwa nanti kita semua ini ya, akan memperoleh cobaan, akan memperoleh ujian ya. Tak satu pun yang lepas, tadi sudah dikatakan ya, tak satu pun insan di muka bumi ini yang lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selaku orang yang beriman itu pasti ya, pasti akan memperoleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya masalah ketakutan. Padahal kita dilarang ya takut kecuali kepada Allah. Janganlah takut kamu kecuali takut kepada Allah. Tapi kadang-kadang ya, kita masih merasa takut akan mungkin adanya makhluk-makhluk yang akan menyerbu kita ya. Bangsanya setan kadang-kadang kita takut, bangsanya jin kadang-kadang kita takut. Sebenarnya nggak boleh takut ya. Pada manusia aja kita nggak boleh takut ya. Kita nggak boleh takut. Kita boleh takut tuh karena takutnya itu kepada Allah ya. Kita takutnya kepada Allah. Takut di sini tentunya ya dalam artian kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menguji seperti itu ya, menguji sedikit ketakutan ya. Mungkin takut kelaparan. Nah, ini ya, merasa takut kelaparan ya. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu itu, insya Allah juga sudah menyiapkan ya apa-apa yang menjadi istilahnya itu makanan, apa-apa yang menjadi kebutuhan daripada yang diciptakan oleh Allah tersebut. Allah menciptakan semua binatang yang di muka bumi ini. Allah pun sudah menyiapkan makanan yang akan dibutuhkan oleh bangsa hewan di muka bumi ini. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, Allah sudah menyiapkan makanan kepada tumbuh-tumbuhan. Ikan, Allah sudah menyiapkan makanan ikan ya. Makanan ikan yaitu berupa air dan lumut-lumut yang ada di laut itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menyiapkan segala sesuatu yang di muka bumi ini karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan Allah yang akan menjamin ya.
rezeki semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi kita diuji oleh Allah, mungkin sedikit takut kelaparan, ya. Takut kalau kekurangan harta, ya. Seolah-olah harta yang dipuja-puja, ya, seolah-olah harta segala-galanya, ya. Harta bisa membuat seolah-olah segala-galanya, ya. Padahal semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang kita miliki itu hakikatnya sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan istilahnya itu terlalu cinta kepada harta. Karena apa, ya? Kalau kita mencintai harta, kita melebihi cintanya kepada Allah, itu adalah bagian daripada syirik kecil, ya. Syirik kecil, ya, menuhankan Tuhan selain Allah, yaitu menuhankan harta yang kita miliki. Kemudian kaitannya dengan jiwa. Jiwa ini adalah juga merupakan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa raga kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat jiwa dan raga ini pisah kepada diri kita, maka kita harus sebagai ahli waris tentunya harus bersabar, karena hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Khusus ya bagi para petani mungkin, ya, ketika menanam tanam-tanaman baik itu singkong, jagung, padi dan sebagainya, ya, itu mungkin hasilnya kurang baik. Mungkin itu hasilnya berlebih-lebihan banyak. Itu juga hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan buah-buahan yang banyak, bagaimana sikap orang tersebut? Dengan diberikan buah-buahan yang sedikit, bagaimana sikap orang tersebut? Tentunya, ya, orang yang diberi kelebihan buah-buahan ataupun tanam-tanaman yang diberikan buahnya banyak, tentunya bersyukur, lebih bersyukur. Tetapi kalau tanaman tersebut kerdil, ya, tumbuhnya ataupun berkembangnya tidak normal, tentunya bersabar, ya, bersabar. Karena sebagai manusia nggak lepas daripada ujian. Nggak selamanya petani akan bangkrut, ya. Tanamannya akan rusak terus, nggak selamanya. Begitu juga nggak selamanya akan baik terus, ya. Ada kalanya, ya, tanaman itu mungkin diserang oleh hama. Bagaimana sikap kita, ya, apabila tanaman kita itu tidak berhasil, ya. Nah, kemudian bagaimana sikap kita kalau tanaman tersebut luar biasa hasilnya, ya. Nah, itu disuruh kita ini memberikan kabar berita, ya, kepada orang-orang yang sabar. Jadi berita-berita tersebut, ya, diberikan kepada semua manusia dan khususnya, ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Orang sabar dalam menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dalam menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana tentunya kita tidak lepas, ya, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun hendaknya kita bertawakal bahwasanya semuanya itu setelah kita sudah maksimal berusaha bekerja, ya, kemudian berdoa, ya, semaksimal mungkin. Nah, keputusan akhir kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar itu yang bagaimana? Dikatakan di situ, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 156, ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini kita harus pandai-pandai mencermati apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan amanah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tentunya kita harus pandai-pandai menjaga amanah yang sebenarnya amanah itu cukup berat, ya. Cukup berat amanah tersebut, tetapi dengan penuh, ya, angkuh dan sombongnya manusia itu berani menerima amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya
kita semua mudah-mudahan mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, ya, insya Allah kita tergolong orang-orang yang benar-benar takwa, ya, karena semua itu berlomba-lomba untuk mencapai taraf ketakwaan yang hakiki, ya. Katakan oleh Allah, inna akramakum mindallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kita semua tidak tahu siapa di antara kita yang paling takwa. Untuk itu kaitannya dengan takwa ini tidak bosan-bosannya kita selalu mengajak ya, untuk berbuat lebih baik dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Kalaupun toh ada salah hilaf keliru dalam menyampaikan, saya juga mohon maaf. Saya ucapkan astagfirullahaladzim kepada Allah dan kepada Anda semua ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.